Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul sikap sosial. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan materi kami, ada baiknya saya memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yakni Zul Asfi Raihana dengan NIM 2004045008. Selanjutnya Mutmainnah dengan NIM 200404500007. Berikutnya Nur Nahrani dengan NIM 200404501011. Berikutnya Wahyuni Asari Herman dengan NIM 200404502004. Selanjutnya Andi Anggraini Nurbeta dengan NIM 200404502001. Selanjutnya saya sendiri Andi Herunisa dengan NIM 200404502009. Baiklah, itulah tadi nama kelompok kami. Adapun yang akan membawakan materi pada persentase kali ini yakni saya sendiri sekaligus bertindak sebagai moderator. Berikutnya pemateri kedua yakni Andi Anggraini Nurbeta dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yakni Wahyuni Ashari Herman. Baiklah, langsung saja kita masuki materi pertama yakni pengertian sikap. Sikap bisa didefinisikan sebagai kecenderungan untuk berperilaku terhadap suatu objek tertentu. Ada banyak pengertian mengenai sikap, namun berdasarkan beberapa pengertian mengenai sikap tersebut, Egli dan Chaiken tahun 1993 dalam Brim dan Cassin tahun 1996 membaginya menjadi dua pendekatan atau model pendefinisian. Pertama, sikap didefinisikan sebagai sebuah kombinasi dari reaksi efektif, kognitif, dan perilaku terhadap suatu objek tertentu. Pendekatan yang seringkali disebut three component definition ini termasuk pendekatan yang banyak dipakai oleh pakar psikologi sosial. Taylor, Peplau, dan Sears tahun 1997 menurut Jude DKK dalam Brehm dan Cassin tahun 1996, sikap merupakan pertama, reaksi efektif yang bersifat positif, negatif, dan campuran antara keduanya yang mengandung perasaan-perasaan kita terhadap suatu objek. Yang kedua, kecenderungan berperilaku dengan cara tertentu terhadap suatu objek tertentu. Dan yang ketiga, reaksi kognitif sebagai penilaian kita terhadap suatu objek yang didasarkan pada ingatan, pengetahuan, dan kepercayaan yang relevan. Berikutnya, isi, struktur, dan fungsi sikap. Isi dari sikap ini ada kalanya saling mendukung dan konsisten dan ada kalanya saling bertolak belakang. Intercomponent ambivalence. McDonald dan Zenna tahun 1998, Moyo, Access, dan Bell tahun 2000, sikap yang isinya saling mendukung dan konsisten kemudian akan menghasilkan apa yang disebut attitude stretch. Sedangkan ambivalensi di antara komponen-komponen sikap dan menghasilkan ambivalensi atau attitude ambivalence. Menurut Acer tahun 2007, ambivalensi sikap terjadi ketika terdapat kepercayaan, emosi positif dan negatif secara berbarengan yang berhubungan dengan suatu objek yang sama. Lebih lanjut, Acer menyebutkan 3 jenis attitude ambivalence, yakni yang pertama, cognitive ambivalence, mixed beliefs, yaitu ketika terdapat beberapa keyakinan tentang suatu objek sikap tertentu dan saling bertentangan dan tidak konsisten. Yang kedua, affective ambivalence, turn feeling, yaitu ketika dalam suatu waktu seseorang mengalami emosi positif dan negatif secara sekaligus terhadap suatu objek sikap tertentu. Dan yang terakhir yakni affective cognitive ambivalence, heart versus mind conflict, yaitu ketika terdapat pertentangan antara aspek kognitif dan efektif, seperti dalam satu waktu terdapat kognisi positif dan efektif negatif, terdapat suatu objek sikap tertentu. Baiklah, materi selanjutnya, struktur sikap. Struktur sikap menunjuk pada bagaimana memori yang berhubungan dengan sikap distruktisasi, bagaimana penilaian positif atau negatif dibuat, dan bagaimana interaksi antara memori dan penilaian tersebut dalam membuat suatu penilaian yang lain yang baru. Albarichin, Wei Wong, Holin, dan Noguchi tahun 2008, Fabrigar, McDonald, dan Wegener tahun 2006 menyebutkan bahwa struktur sikap menunjuk pada isi dan jumlah dari struktur pengetahuan
serta kekuatan dan pola hubungan antara sikap dengan struktur pengetahuan yang berhubungan dengan sikap tersebut. Mungkin itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Andi Hairunisa, yaitu fungsi sikap. Di mana fungsi sikap ini terdiri atas 4. Yang pertama, de knolle function. Yang kedua, de utilitarian atau instrumental function. Yang ketiga, de ego definisi function. Dan yang keempat, de value expressive function. Selanjutnya, proses pembentukan sikap, di mana terdiri atas 5. Yang pertama, sikap terbentuk karena mengamati orang lain atau belajar sosial, atau learning by observing others. Dengan mengamati perilaku model, anak membentuk sikap-sikapnya dan menunjukkan perilaku sesuai dengan sikapnya tersebut. Misalnya, seorang anak mempunyai sikap positif, boleh jadi karena melihat perilaku agresif yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Yang kedua, sikap terbentuk karena reward punishment atau learning through reward, instrumental conditioning. Di kehidupan sehari-hari, sebagian kita mendapatkan reward dan sebagiannya lagi mendapatkan punishment. Sikap yang mendapatkan reward cenderung akan diulang dan menjadi sikap yang kuat, dan sikap yang mendapatkan hukuman akan hilang atau menjadi sikap yang lemah. Seorang anak laki-laki yang menunjukkan kesukaannya terhadap boneka, misalnya, akan mengubah sikapnya tersebut apabila diterima secara sosial. Yang ketiga, sikap terbentuk karena proses asosiasi atau learning through association, classical conditioning. Kita mempunyai kecenderungan sikap tertentu pada orang lain, kadang karena terjadi asosiasi antara informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui. Misal, awalnya mungkin kita mempunyai sikap netral terhadap si fulan, tapi begitu kita tahu bahwa si fulan tersebut merupakan bagian dari kelompok yang kita tidak sukai. Yang keempat, sikap terbentuk karena pengalaman langsung atau learning by direct experience. Sikap seseorang bisa saja terbentuk karena pengalamannya sendiri. Yang kelima, sikap terbentuk melalui pengamatan terhadap perilaku sendiri atau learning by observing our own behavior. Menurut Daryl Bohm, pengamatan terhadap perilaku diri sendiri bisa saja membentuk sikap seseorang. Selanjutnya, teori-teori sikap terdiri atas 3. Yang pertama, Theory of Planet Behavior. Teori ini yang cukup komprehensif yang menjelaskan tentang hubungan sikap dan perilaku. Yang kedua, Cognitive Dissonance Theory, yaitu teori disonansi kognitif adalah adanya kemungkinan untuk terjadinya ketidaksesuaian antara elemen kognitif yang ada pada diri seseorang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Balance Theory, di mana teori ini dibangun berdasarkan teori Gestalt, bahwa suatu kejadian tidak dipersepsi sendiri-sendiri, melainkan menyatu dengan kejadian-kejadian lain dan membentuk makna tertentu. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wahyuni Ashari Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ashari Herman. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Saudari Andi Anggriani Nurbeta. Mengubah sikap melalui komunikasi persuasif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sikap diyakini mempunyai hubungan yang cukup perilaku. Keyakinan tersebut kemudian menyebabkan sikap menjadi sasaran utama dalam usaha untuk mengubah perilaku seseorang. Salah satu usaha yang biasa dilakukan untuk mengubah sikap antara lain komunikasi persuasif, di mana komunikasi persuasif ini merupakan penyampaian pesan dan komunikator kepada target melalui media tertentu dengan tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku secara umum. Komunikasi persuasif bisa didefinisikan sebagai usaha menyampaikan pesan dari komunikator kepada target melalui media tertentu dengan tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Dari definisi tersebut, tampak ada beberapa elemen penting dari komunikasi persuasif. Karakteristik
komunikator, karakteristik pesan, dan karakteristik target merupakan elemen penting dari komunikasi persuasif. Nah, saya sekarang akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Sikap bisa didefinisikan sebagai kecenderungan untuk berperilaku terhadap suatu objek tertentu. Ada banyak pengertian mengenai sikap. Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan untuk bertindak. Komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan untuk bertindak merupakan suatu kesatuan sistem, sehingga tidak dapat dilepas satu dengan yang lainnya. Perkembangan mutakhir mengenai teori sikap menyatakan bahwa evaluasi terhadap suatu objek jika sikap ternyata tidak selalu disadari. Evaluasi tersebut bisa berlangsung di luar kendali kita, kesadaran kita, dan secara tidak sadar berpengaruh terhadap cara berpikir dan berperilaku. Sikap merupakan hasil dari proses belajar. Seseorang anak dilahirkan tidak membawa kecenderungan sikap tertentu terhadap objek-objek yang ada di luar dirinya. Sikap-sikapnya baru terbentuk setelah melakukan kontak sosial dengan lingkungannya. Sekian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.